Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwan, anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya, serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Malam ini kita berada di malam Ahad, malam yang ke-21 di bulan Syawal 1404 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita bisa hadir setelah kita melewati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan kita meliburkan kegiatan taklim kita di malam Ahad untuk kita lebih fokus melaksanakan ibadah-ibadah yang tepat di bulan Ramadan, salat dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syawal sekarang sudah di malam ke-21, ya, baru kita berkesempatan untuk melanjutkan taklim malam Ahad kita, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pembahasan kitab hadis yang merupakan anjuran untuk mengamalkan amal-amal yang diperintahkan dan peringatan untuk menjauhi hal-hal yang terlarang, persoalan fadail a'mal, targhib dan tarhib, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab kita ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, dan karena inilah pertemuan perdana, maka tidak mengapa kita masih berada di Syawal, kita saling mendoakan taqabbalallah minna wa minkum sholihal amal. Semoga amalan-amalan kita yang telah kita usahakan di bulan suci Ramadan diterima secara sempurna di sisi Allah, dan semoga Allah mengampuni kekurangan dan kekhilafannya, serta harapan yang terbesar semoga kita bisa terus istiqamah menjaga kebaikan-kebaikan kita hingga saatnya waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang jihad. Masih ada beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab jihad ini, dan kita sudah jelaskan sejak awal bahwa memang kitab inilah yang paling banyak memuat dalil-dalil dalam buku Riyadhus Shalihin ini. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-1315, gitu ya. Hadis yang ke-1315, hadis tentang sahabat yang mulia Umair bin Humam Al-Ansari. Sahabat Umair bin Humam Al-Ansari yang termotivasi untuk menjemput syahidnya setelah mendengarkan
bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, maka beliau merasa terlalu rindu ya untuk segera bisa bergabung dalam kafilah syuhada dan untuk mendapatkan surga Allah, sehingga beliau segera tampil, bahkan kurma yang masih ada di tangannya beliau buang untuk segera berada di front jihad. Dan setelah beliau berusaha untuk menghadapi musuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau mendapatkan syahidnya. Itu pembahasan kita yang terakhir. Sekarang hadis kita, hadis yang ke-1316. Wa anhu, dan darinya maksudnya masih dari perawi sahabat sebelumnya, yaitu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a nasun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani ba'ath ma'ana rijalan, tolong utus kepada kami, bersama dengan kami, rijalan, beberapa orang laki-laki, yu'allimuna al-Qur'ana was sunnah, yang mengajari kami Al-Quran dan sunnah. Fa ba'asa ilaihim, permohonan ini permohonan yang sangat baik, memang ditunggu-tunggu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menunda-nunda. Beliau tidak tanggung-tanggung mengutus sampai 70 rajulan minal ansar. Beliau mengutus untuk mereka yang sudah mengajukan permohonan itu, mengutus 70 orang, ya, 70 orang dari kalangan Al-Ansar, dari kaum penduduk Madinah. Yuqalu lahum al-qurra, mereka-mereka yang 70 orang itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang dikenal, digelari sebagai Al-Qurra. Al-Qurra itu para pembaca Al-Quran, tapi maksudnya adalah mereka-mereka yang menguasai Al-Quran. Maksudnya adalah mereka-mereka penghafal Al-Quran, dan juga bermakna secara umum adalah para ulama-ulama. Fihim khali haram, kata Anas bin Malik, perawi hadis ini, di antara yang 70 itu ada khali. Khali itu adalah pamanku, paman. Khal artinya paman dari pihak ibu. Dalam bahasa Arab, kalau paman dari pihak bapak, saudaranya bapak, bahasa Arabnya ammun, ammun. Kalau paman dari pihak ibu, saudaranya ibu kita, namanya khal, beda. Ya. Tante gitu, ya, bibi. Tante kita kalau dari bapak namanya ammatun. Kalau dari ibu khalatun, ya, tinggal ditambah tamat butoh saja. Jadi di antara 70 orang itu, kata Anas bin Malik, ada paman saya, saudara ibu saya, yang berharam, Haram bin Milhan Al-Ansari. Karena ibu beliau namanya siapa? Ummu Sulaim bintu Milhan. Ya, kita tahu salah seorang wanita yang paling mulia dengan sahabat adalah Ummu Sulaim bintu Milhan Al-Ansariyah, ibu dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim sebenarnya itu kunyahnya. Kalau namanya, kebanyakan ulama bilang Rumaisa, Rumaisa, ya, Rumaisa. Ada yang juga bilang Rumaisa. Jadi saudaranya ini namanya Haram bin Milhan, termasuk sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Yaqra'un al-Quran. Apa pekerjaan mereka ini, 70 orang ini? Apa aktivitas mereka? Mereka adalah pembaca-pembaca Al-Quran. Yaqra'un al-Quran,
wa yatadarasuna bil laili yata'allamun, dan mereka adalah orang yang senantiasa melakukan mudarasah, artinya saling mempelajari, saling mudzakarah, saling mengulang-ulangi pelajaran Al-Quran di antara mereka, utamanya di malam hari. Yata'allamun, mereka belajar Al-Quran, jadi mereka pembelajar Al-Quran, dan nanti ini saatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Wa kanu bin nahari yaji'una bil ma', itu aktivitas mereka di malam hari, belajar Al-Quran. Lalu apa aktivitas mereka di siang hari? Di siang hari mereka datang membawa air, fayadaunahu fil masjid, mereka membawa air dan meletakkan ke masjid, menyiapkan air. Wa yahtatibuna fayabi'unahu, dan mereka juga yahtatibun itu mengumpulkan hatab. Apa itu hatab? Hammalatal hatab, ya, kayu bakar, ya. Jadi mereka kerjanya di siang hari, aktivitasnya menjual kayu bakar yang mereka kumpulkan. Fayabi'unahu wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli as-suffa, dan mereka gunakan uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan kayu bakar itu, mereka gunakan untuk membeli makanan yang diperuntukkan kepada ahlus suffah, ya. Jadi amat mulia, ya, pekerjaan mereka. Di malam hari sibuk dengan Al-Quran, di siang hari mereka mencari nafkah, dan bukan cuma untuk diri mereka, tapi untuk membiayai para ahlus suffah. Walil fuqara, dan juga kepada orang-orang miskin. Faba'asahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka. Fa'aradu lahum faqataluhum, tapi subhanallah, ternyata yang meminta pengutusan itu, yang mengajukan permohonan pengutusan, ternyata berkhianat. Bukan mau belajar, tapi justru mereka ketika datang sudah utusan Rasulullah, mereka justru membunuhnya. Faqataluhum qabla an yablughu al-makan, sebelum sampai tempat tujuannya. Faqalu, maka apa respons dari Nabi SAW, apa sikap Rasulullah SAW ketika mendengarkan kabar yang menjadikan itu, kematian 70 orang Qurra dibunuh secara sadis oleh mereka itu. Beliau langsung berdoa, ya. Faqalu, ya, mereka mengatakan, mereka sebelum terbunuh, faqalu, yakni para Qurra ini, ya, sebelum terbunuh masih sempat mengirimkan pesan-pesan. Apa pesannya? Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, mereka berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada nabi kami, anna qad laqinaka, kami ini ya Allah telah menemuimu, karena sudah akan meninggal dunia, ya, berjumpa denganmu ya Allah. Faradina anka, kami ridha kepadamu ya Allah. Waradita anna, dan engkau ya Allah telah ridha kepada kami. Wa utiya rajulun harama, wa ata rajulun harama. Adapun Haram, pamannya Anas bin Malik, secara khusus Anas bin Malik ceritakan tentang bagaimana pembunuhan paman beliau. Adapun paman beliau didatangi oleh seseorang, khal Anas min khalfi, dari belakangnya. Ini perbuatan yang sangat licik memang, ya, kelakuan para munafikin dari arah belakang, ya, seperti yang mereka lakukan kepada Anas, kepada Umar dan yang lain-lainnya.
dari arah belakang, fata'anahu birumhin, beliau ditikam atau ditusuk dengan rumh. Rumh itu tombak, ya. Hatta anfazahu, jadi tombak sampai tembus dan wafat. Faqala Haram paman dari Anas ini, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat mengeluarkan kalimat fuztu wa rabbil Ka'bah, saya sudah menang, saya sudah beruntung demi Rabb, demi Tuhan pemilik Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah SAW mendengarkan kabar itu? Beliau sampaikan berita sedih itu kepada para sahabatnya. Inna ikhwanakum, sesungguhnya ikhwan kalian, saudara-saudara kalian, qad qutilu, telah terbunuh. Wa innahum qalu, dan mereka sempat berkata sebelum mereka wafat, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah sampaikanlah kepada nabi kami, anna qad laqinak, kami telah berjumpa denganmu ya Allah, faradina, dan engkau dan kami ridha kepadamu ya Allah, ridha dengan keputusanmu, ridha dengan perjumpaan denganmu, waradita anna, dan engkau pun telah ridha kepada kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, dan lafaz yang kita bacakan ini lafaz dari Imam Muslim rahimahullah. Ya, ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dari hadis yang baru kita bacakan ini. Hadis ini jemaah sekalian menceritakan tentang salah satu sebab disyariatkannya yang dinamakan dengan kunut nazilah. Nanti setelah ini, walaupun tidak disebutkan dalam hadis kita ini, dan setelah inilah Nabi SAW sampai berdoa untuk kehancuran kepada kaum itu, ya, Zakwan, Ri'l, Usayyah, ya, Bani Lihad, ini kaum-kaum yang licik, khianat, datang kepada Nabi SAW seakan-akan mau belajar, ya, subhanallah. Ini kelakuan para munafikin dan para musuh-musuh Islam yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan tolong utus, ya, mengajukan permohonan, permintaan, tolong utus rijal, beberapa orang yang mengajari kami Quran dan Sunnah, ya, seakan-akan baik niatnya, minta diajari Quran dan Sunnah. Jangankan ada permohonan, tanpa permohonan pun Nabi kita SAW sudah mengutus para sahabatnya ke sana kemari, ya, diutus, ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke sana keliling dunia, ya. Dan ini dilanjutkan terus oleh para khulafa setelah beliau, dilanjutkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, dan seterusnya. Karena dakwah ini memang dakwah yang universal, yang harus menembus ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada tempat yang tersisa kecuali harus mendengarkan Islam. Karena Nabi kita adalah Nabi yang diutus untuk semua manusia. Tanpa permohonan Rasul akan lakukan ini, penyebaran da'i-da'i ke berbagai tempat di dunia ini. Apatah lagi ketika ada permohonan. Maka Nabi SAW dengan prasangka baik, dan ini juga menunjukkan bahwa hukum asal beliau tidak mengetahui yang ghaib, ya, hukum asal Nabi kita SAW tidak mengetahui yang ghaib kecuali yang Allah beritahu. Dan ini Allah tidak beritahu bahwa mereka itu punya niat licik sebenarnya, bukan mau belajar, tapi mau justru membunuh, ya, para ulama-ulamanya umat Rasulullah atau para sahabat. Jadi mereka minta untuk diutus, tujuannya untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, antum lihat sejak dahulu memang istilahnya ada Quran dan Sunnah, ya. Jadi dua ini yang dipelajari, dan ini juga di antara maksud firman Allah, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Hikmah adalah Alkitab adalah Quran, hikmah adalah as-sunnah. Jadi mempelajari Islam harus Quran dan Sunnah. Rasulullah utus 70 orang, ya, dan ini termasuk
jumlah yang spektakuler ya, jumlah sangat banyak. Biasanya Rasulullah cuma utus Mu'ad, utus Abu Musa, utus perorangan. Ini kafilah dai ini diutus 70 orang, tidak tanggung-tanggung ya. Maka sungguh sangat disayangkan 70 orang yang bukan orang sembarangan ini justru menjadi tumbal, itu menjadi korban dari kebrutalan ya, kebiadaban para musuh. Dari kalangan Ansar yang disebut dengan qurra ya, kita sudah sebutkan tadi, qurra itu istilah para ulama. Para ulama disebut sebagai qari atau alim. Dan qurra ini tentu saja menguasai Quran dan Sunnah, karena permintaannya adalah untuk mengajari Quran dan Sunnah. Dan antum lihat bagaimana para qurra itu, bagaimana aktivitasnya para qurra. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, ashabul Quran. Dan ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yu'rafu ahlul Quran bilailihi ya, diketahui ahlul Quran itu sifat-sifatnya yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Di antaranya adalah kedekatan mereka, interaksi yang sangat erat dengan Al-Quran. Dan ini yang pantas disebut sebagai apa? Sahibul Quran. Ya, Rasulullah mengatakan iqra'u hadzal Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran ini, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi siapa? Sahabat-sahabatnya. Sahabat itu yang selalu bersama dengannya ya, tidak dinamakan sahabat yang sekali-kali saja bersama dengannya. Sahabat itu adalah yang sangat dekat, akrab dan intens bersamanya. Maka di sini katakan para qurra ini, apa kerja mereka? Kerja mereka adalah kerja yang sangat bermanfaat ya. Mereka para pembaca Al-Quran. Dan bukan cuma membaca Al-Quran pribadi-pribadi, mereka juga melakukan apa? Mudarasah. Ini juga diantara amalan kita terhadap Al-Quran, yaitu mudarasah. Dalam hadis Muslim yang terkenal, qaumun fi baitin min buyutillah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Cuma itu? Wa yatadarasunahu bainahum. Jadi masing-masing baca Al-Quran. Tapi ada juga aktivitas yang namanya mudarasah. Mudarasah artinya saling belajar ya. Jadi Al-Quran itu perlu adanya muzakarah, mudarasah, saling memperbaiki tajwidnya, saling memahami makna-maknanya, saling mentadabburi isinya dan seterusnya. Jadi mereka mengadakan mudarasah antara mereka, muzakarah di antara mereka. Dan mereka memilih malam hari. Kenapa malam hari? Karena ini waktu yang paling afdal untuk melakukan darasatul Quran. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Dalilnya antara lain adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang aktivitas Ramadan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi layali Ramadan fayudarisuhul Quran ya. Jibril ketemu dengan Rasulullah itu setiap bulan suci Ramadan, setiap malamnya, dan melakukan mudarasah. Kata ulama kita, ketika Allah memilihkan waktu malam perjumpaan Jibril dengan Rasulullah SAW, dan itu untuk mudarasatul Quran, berarti waktu yang paling tepat untuk mudarasatul Quran adalah di malam hari. Nah, itu yang dilakukan oleh qurra di sini. Mereka muzakar Al-Quran, mereka belajar Al-Quran di malam hari ya. Dan ini yang harus dilakukan bagi calon-calon dai ya. Karena calon dai itu jangan mau semangat berdakwah tapi tidak punya bekal sebelumnya. Dan orang yang terbaik terhadap Al-Quran siapa itu? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Belajar dulu Al-Quran baru mengajarkan. Ya, jadi tidak langsung mengajarkan, ada proses sebelumnya belajar Al-Quran. Allah katakan walakin kunu rabbaniyin bima
kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun dalam ayat ini disebutkan tuallimun ya, tapi kata-kata waw juga tidak harus menunjukkan tertib. Jadi ada dua aktivitas penting, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan orang semacam inilah yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diutus mengajarkan Al-Quran. Itu aktivitas malam. Apakah aktivitas pagi siang mereka menganggur? Apakah mereka seorang yang tidak ada kerjaan, tidur saja ya karena lelah beribadah? Tidak. Mereka di siang hari juga mencari nafkah, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka-mereka itu datang ke masjid bawa air ya, menyiapkan minuman, menyiapkan air untuk orang-orang di masjid. Kanu binahar yaji'una bil ma', dia diletakkan di masjid, siapkan ya, kalau mungkin ada yang mau minum ya. Biasa kan tiap malam Ahad juga di sini ada ya, ada yang menyiapkan air minum. Itu kebiasaan salaf ya, kebiasaan sejak dahulu yang sangat baik dilakukan, sedekah dengan air minum. Fayada'una fil masjid, letakkan di masjid. Lalu bagaimana dengan aktivitas mereka? Bagaimana dengan nafkah mereka? Mereka juga mencari nafkah. Walaupun mungkin bagi sebagian orang sederhana, tapi selama ini usaha agar tidak meminta-minta, ini suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Yang sebagaimana dalam hadis Zubair bin Awam, mereka mengumpulkan kayu bakar untuk mereka jual ya. Mereka tidak sekedar mau tergantung kepada orang lain, mereka juga mencari kayu bakar untuk mereka jual, dan hasilnya bukan cuma untuk diri mereka dan keluarga mereka. Mereka peruntukkan sebagian dari hasil penjualan kayu bakarnya untuk makanan konsumsi ya, jadi menyiapkan konsumsi, membantu konsumsi bagi ahlu suffah. Nah, itu ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? Ahlu suffah kisaran 70-an para sahabat yang memang tempat tinggalnya di masjid saja, tidak keluar. Apa kerjanya? Mereka ditanggung oleh Baitul Mal kaum muslimin dan para donatur, para muhsinin. Tidak punya kerjaan. Mereka punya kerjaan yang sangat utama. Apa itu? Mereka mulazamah di masjid. Mereka itulah seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak pernah absen di masjid, tidak pernah absen di majlis Rasulullah. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana sahabat senior lainnya, dengan segala kemuliaan mereka tidak mulazamah dalam setiap taklim Rasulullah. Adapun ahlu suffah, mereka selalu hadir ya, jadi keberadaan mereka sangat dibutuhkan karena mereka lah orang-orang yang takhasus ya, kalau bahasa kita hari ini, mereka adalah orang yang program takhasus ya, mereka yang mulazamah dalam belajar di masjid. Cuma mereka juga adalah para ahli ibadah ya, mereka para ahli ibadah. Kok gitu, apa kontribusi mereka terhadap Islam? Ya, kontribusi mereka sangat besar. Itu mereka mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari, dan mereka juga mendoakan dengan ibadah-ibadah mereka. Jangan pandang enteng ya kontribusi berupa doa dan ibadah. Bahkan Nabi kita SAW pernah mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, kalian itu dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah disebabkan keberadaan kaum-kaum du'afa di antara kalian. Bagaimana itu? Bi ikhlasihim, disebabkan keikhlasan mereka, wa salatihim, salat-salat mereka, wa da'watihim, dan doa-doa mereka. Jadi ada di antara kita yang mungkin kontribusi terbesarnya adalah doa, kontribusi terbesarnya ibadah, karena ini menjaga benteng umat kaum muslimin, dan dari sini pertolongan Allah akan datang ya. Dan para qurra ini berkontribusi untuk para ahlu suffah wal fuqara, dan orang-orang miskin ya. Orang-orang miskin pun menjadi bagian santunan dari para qurra. Jadi orang pilihan ya, 70 orang ini orang-orang pilihan, diutus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Ya, seperti yang kita sudah sebutkan, mereka dibunuh ya, sebelum sampai ke tempat mereka dibunuh. Dalam sebagian riwayat dikatakan tidak pernah disaksikan kesedihan Nabi SAW lebih daripada kesedihan ketika sampai kepada beliau informasi kematian para qurra tersebut, apalagi dibunuhnya ya para qurra tersebut. Bagaimana bisa sampai informasi padahal semuanya terbunuh? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mereka sebelum terbunuh apa? Mereka bilang, mereka berdoa, ya Allah, balligh anna, sampaikanlah dari kami nabiyana kepada nabi kami. Jadi sampaikan ya Allah kepada nabi kami dari kami, salam kami ya, uzur kami, informasi dari kami bahwa anna qad laqinak ya, kami telah berjumpa denganmu ya Allah. Ini masa-masa yang paling ditunggu-tunggu ya, masa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi perjumpaan ini, faradina angkah, kami telah ridha kepadamu ya Allah ya. Jadi masa perjumpaan dalam keadaan ridha kepada Allah, wa radita anna, dan engkau ya Allah telah ridha kepada kami. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini ya, tingkatan yang paling tinggi ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki apa? Radiyatan mardiyah. Radiyah, dia ridha kepada Allah, mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para penghuni surga ya. Para penjemput-penjemput ridha Allah, penjemput surga. Apatah lagi mereka-mereka yang mati syahid, mereka-mereka yang mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bersedih dengan kematian mereka. Kita sendiri sedih kehilangan mereka. Kita kasihan kepada mereka, tapi sebenarnya kita yang lebih patut dikasihi ya, atau dikasihani. Karena kita belum tahu tentang status kematian kita kelak. Adapun mereka, kita sedih dengan kematian mereka. Ya, patut kita bersedih. Tapi mereka sebenarnya sudah, tanda kutip ya, sudah aman kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan radiyah mardiyah. Radiyah angka wa radita anna. Kami telah ridha kepadamu ya Allah, dan engkau pun telah ridha kepada kami. Bagaimana dengan haram secara khusus ya, bahwa haram beliau ditusuk dari belakang, dan ada kalimat yang lain yang beliau ucapkan, yaitu fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu, apa itu fauz? Kemenangan ya, subhanallah. Orang taunya kemenangan itu kalau musuhnya yang mati ya, musuhnya yang tewas dan dia masih tegar. Kan kalau orang berkelahi itu, kalau orang main tinju ya, tidak dianjurkan nonton tinju sebenarnya ya. Tapi orang tinju itu dia menang kalau dia KO ya, lawannya sudah tidak bisa bergerak ya, atau mau bergerak jatuh lagi ya. Itu kan dibilang menang. Tapi dalam perspektif syariat, kemenangan itu adalah ketika seorang berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai. Dia telah berjuang dan Allah meridhai perjuangannya. Adapun masalah hasilnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah hasil bagi Allah. Cukup bagi kita lah berusaha. Adapun masalah hasil di tangan Allah, pasti akan menang. Cuma kemenangan itu entah kita kemenangan akhir saja masuk surga, atau apakah kita harapkan juga kemenangan duniawi atau tidak? Apakah ada harapan kemenangan duniawi juga kita tunggu? Atau tidak perlu? Yang penting kita semua masuk surga. Atau tidak apa-apa juga menang, mengalahkan musuh? Tidak apa-apa juga. Allah bilang apa? Wa ukhra
tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ya enggak apa-apa juga kita menang di dunia, tapi yang paling kemenangan yang paling tinggi adalah masuk surga. Karena itu para mujahid, mereka prinsip mereka adalah ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Kalau belum mati maka ya'ishu hamida, mereka hidup dalam keadaan terpuji, dan kalau mati adalah yamutu syahida, ish hamidan wa mut syahida, ya, dia hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan terpuji, dan kematiannya adalah mati syahid. Maka ketika dia mati, dia tidak bilang gulibtu, saya dikalah, tapi dia justru bilang fuztu wa rabbil Ka'bah, karena tahu bahwasanya inilah yang didamba-dambakan oleh setiap mujahid, yaitu mati syahid fi sabilillah. Maka haram, dan ini juga yang dikatakan oleh Bara' bin Malik, ya, Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saudara dari Anas bin Malik. Ketika beliau mencapai syahidnya, dia juga mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, saya telah menang, ya, demi Rabb, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ini hakikatul intisar, ya. Maka ikhwah sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, mungkin hitungan-hitungan duniawi mereka kalah, ya, mereka kalah. Mungkin orang bilang korban sudah begitu banyak, ya, korban sudah begitu banyak, tapi pada hakikatnya mereka adalah menang, ya, karena mereka telah mendapatkan ridho Allah, insyaallah, ya, mereka telah menggapai kemenangan atau kematian yang terbaik yang kita semuanya mendambakannya, ya. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Maka bagaimana penyikapan Rasulullah SAW? Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Apakah kita cuma menjadi pendengar setia saja, mengamati berita-berita, menunggu berita-berita saudara kita yang sedang berjuang di sana? Bagaimana penyikapan kita? Lihatlah penyikapan Rasulullah SAW. Beliau mengabari hal ini kepada para sahabatnya. Jadi jangan sampai kita tutup telinga, ya. Jangan kita bilang sudah, saya tidak mau lagi dengar itu berita-berita. Perlu kita dengar. Rasulullah sampai kabarkan kepada para sahabatnya apa informasi saudara-saudara kita yang sedang dibantai di sana, saudara kita yang dibunuh secara licik, secara biadab oleh musuh-musuh. Rasulullah informasikan, dan Allah yang informasikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah informasikan kepada sahabatnya. Info ini perlu dibagi-bagi juga. Jangan kita cuma mau mendengarkan kabar-kabar yang baik saja, lalu kita tidak siap untuk mendengarkan kesedihan saudara kita, karena kita wajib bersedih dengan kesedihan mereka. Maka kita juga harus siap mendengarkan berita-berita yang semacam ini. Rasulullah mengatakan, inna ikhwanakum qad qutilu, saudara-saudara kalian telah terbunuh. Rasulullah kabarkan, ya. Jadi ada yang biasa bilang, enggak usah tutup, sudah informasi seperti itu, enggak usah itu terus kita dengar. Rasulullah kabarkan ini kepada para sahabat, saudara-saudara kalian telah terbunuh. Wa innahum qalu, ya, dan mereka mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyana, sampaikanlah dari kami kepada nabi kami. Rasulullah mau melihat bagaimana karamah dari mereka. Karamah dari mereka bisa dibayangkan, ikhwan sekalian. Kalau di masa ini mungkin apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, dan di belahan penjuru bumi lainnya yang sedang berjuang bisa sampai kepada kita, karena kita bilang informasi sudah sangat canggihnya teknologinya. Saat itu 70 semuanya meninggal, siapa yang bisa informasikan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ini ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim apa? Wa adzin nasi bil haji, umumkan wahai Ibrahim haji. Ibrahim alaihissalam mengatakan, gimana saya mau umumkan? Saya umumkan di Ka'bah ini, saya umumkan di Mekah yang tandus, yang tidak ada penghuni, siapa yang mau mendengar? Tapi Allah suruh umumkan saja, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Akan datang itu orang berbondong-bondong, ya. Dan masya Allah, sadaqallah, benar firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang datang, ya, sejak masa Ibrahim alaihissalam hingga hari ini. Maka demikian pula ini, ya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah titip pesan kami kepada Rasul kami, bahwa kami telah menunaikan permintaannya, menunaikan tugasnya,
dan kami telah menjumpai engkau. Ya. Padahal apakah beliau ini, mereka-mereka ini sudah selesaikan tugasnya? Apa tugasnya sebenarnya? Apa tugasnya? Misinya adalah mengajarkan Al-Quran. Sudah sampai? Sudah ada yang diajarkan? Belum sampai ke tempat ini sudah dibunuh. Gagal ya misinya? Tidak. Bahkan dikatakan dia sudah ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memulai ya. Demikian pula dalam hijrah ya. Orang sudah menjalani jalannya, maka dia sudah akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Anna qad laqinak faradina anka wa radita anna. Maka ini khususkan sangat penting. Bahwa mereka begitu ikhlas ya. Kadang kita sendiri yang tidak tega, kadang kita ya sangat sedih, gimana mereka? Kasihan sekali. Tapi mereka karena tahu bagaimana makna perjuangan, mereka cinta kepada Allah, sehingga mereka ridha kepada Allah dengan segala konsekuensi yang mereka rasakan ya. Yang bahaya adalah ketika seseorang waliyatubillah ketika mendapatkan siksaan dalam perjuangan, uzu fi sabilillah, mendapatkan cobaan-cobaan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi apa ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian manusia itu bilang saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, tapi kalau disakiti dalam perjuangan karena Allah, ya kan dia mengaku pejuang, kami beriman kepada Allah, lalu disakiti dalam perjuangannya, mereka menjadikan cobaan itu sebagai azab dari Allah. Mereka marah-marah, kenapa saya mau berjuang, saya mau baik-baik, saya mau menjadi orang yang baik-baik, kenapa saya seperti ini? Mereka tidak setuju dengan cobaan dari Allah Subhanahu. Padahal iman ini memang mesti diuji. Am hasibutum ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masa seorang dibiarkan saja mengaku beriman lalu belum diuji? Memang mesti diuji. Maka orang yang tulus dalam perjuangannya ketika diuji justru ridha kepada Allah dan tahu hada ma wa'adana Allah wa rasul, inilah janji Allah dan Rasulullah bahwa kita kalau berjuang mesti ada ujian ya. Maka kita tidak kesal, tidak jengkel, tidak marah-marah, kenapa begini ya Allah? Bahkan kita tahu ini cobaan ujian untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ridha, radina wa radita anna ya. Ini yang paling penting ya. Adapun kalau kita diuji lalu kita jengkel, marah, maka kita gagal dalam ujian tersebut. Waliyatubillah. Dan ini yang terjadi pada orang yang ketika dia berperang, berjihad seakan-akan mati-matian, lalu dilaporkan kepada Rasulullah bahwa si fulan itu Masya Allah mati-matian, banyak sekali musuh yang sudah dibunuh, bilang penghuni neraka itu. Sahabat heran, kenapa mati-matian berjuang, banyak sudah terbunuh orang-orang kafir, lalu Rasulullah bilang dia penghuni neraka. Maka para sahabat telusuri lagi, perhatikan lagi, ternyata orang itu makin semangat. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makin semangat dia, walaupun sudah banyak luka-lukanya. Rasulullah bilang dia penghuni neraka. Dan akhirnya meninggal dunia. Ternyata setelah ditelusuri meninggal dunia dalam keadaan bunuh dirinya. Dia sudah tidak sabaran lagi dengan banyak luka-luka, dia sudah tidak sabar, akhirnya membunuh dirinya. Waliyadzubillah. Mengakhiri hidupnya dalam perjuangan, kelihatannya berjuang tapi tidak tulus, tidak ikhlas, akhirnya su'ul khatimah ya, penghuni neraka. Jadi ini yang kita doakan kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka-mereka insyaallah adalah orang-orang yang dengan info yang sampai ke kita dan kita menyaksikan ya, mereka anak kecil pun begitu tulus ya, begitu ikhlas, begitu baik prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dipanggil oleh Allah atau keluarga-keluarga mereka yang sangat mereka cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat inilah Rasulullah sampai 1 bulan ya, Rasulullah melakukan kunut ya, Rasulullah melakukan kunut nazilah waktu itu. Ini di antara momen-momen kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekian ini dulu, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.